Hanya 1 detik kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang aneh karena semua orang di sekitarnya menghilang. Suasananya sendiri terasa berbeda, lalu tiba-tiba dia merasakan serangan datang dari belakang. Dia cukup cepat bereaksi, menahan ledakan api yang kuat dengan dinding es. Dia bertanya-tanya siapa yang menyerangnya, lalu melihat seorang iblis wanita badas datang mendekat, berjalan seolah-olah baru keluar dari GTA 4. Dia cukup terhibur melihat seorang manusia di ruangannya dan memutuskan untuk bersenang-senang dengan mengalahkannya. Ryo sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang iblis, dan dia cukup yakin bahwa ini adalah makhluk terkuat yang pernah dia lihat di dunia ini. Dia ingin lari darinya, tetapi dia merasa tidak akan bisa melarikan diri dari ruang aneh ini, apapun yang dia coba. Jadi, dia memutuskan untuk melawan. Dia segera memanggil puluhan perisai es tepat sebelum iblis wanita itu menyerang, menahan badai apinya yang dahsyat. Iblis itu tiba-tiba mengubah serangannya, menembakkan peluru angin tak kasat mata yang menembus perisai Ryo, tetapi berhasil ditahan oleh armornya. Sang iblis tidak bisa memahami bagaimana sebuah armor manusia bisa menahan serangannya. Namun, ketika melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa Ryo mengenakan jubah Raja Peri. Dia menyadari bahwa Ryo pasti seorang penyihir hebat untuk memiliki perlengkapan seperti itu sekaligus kekuatan untuk menahan serangannya. Jadi, dia memutuskan untuk menebasnya dengan pedang daripada menggunakan sihir. Ryo juga menghunus pedang esnya dan menahan serangannya. Dia terus bertahan saat iblis wanita itu terus menekannya, tetapi dia jauh lebih cepat daripada Ryo dan Ryo nyaris tidak bisa menghindari tebasan mematikan ke wajahnya. Dia memutuskan untuk melakukan serangan balik dengan menembakkan ratusan tombak es ke arahnya. Tetapi iblis itu dengan lincah menghindari semuanya, tidak menyadari bahwa gerhana matahari mulai berakhir sementara dia membuang waktu dengan bermain-main. Sementara itu, Ryo menyadari bahwa iblis itu menggunakan sihir angin untuk meningkatkan kecepatannya, lalu dia melompat ke arahnya untuk memberikan serangan penentu. Ryo berhasil menahannya tanpa kesulitan berarti, karena meskipun iblis itu cepat, serangannya tidak ada apa-apanya dibandingkan ksatria tanpa kepala yang pernah melatihnya. Di sisi lain, sang iblis terkesan dan bertanya siapa sebenarnya Ryo hingga bisa memiliki jubah Raja Peri sekaligus pedangnya. Dia menciptakan bola api untuk menyerang, tetapi Ryo segera membatalkannya dengan tombak es. Hal ini membuat iblis itu marah, dan dia memutuskan untuk membunuh Ryo dengan cepat karena jika pertarungan berlangsung lebih lama, Ryo bisa menjadi ancaman baginya. Dia menyerangnya dengan brutal, tetapi Ryo dengan percaya diri menahan setiap tebasannya. Dia menemukan celah untuk melakukan serangan balik, dan hal itu membuat sang iblis kehilangan keseimbangannya. Ryo sudah menunggu momen ini dan dia meluncurkan rentetan tombak es ke arahnya. Sang iblis menciptakan dinding api di sekelilingnya, menetralkan semua serangannya. Namun saat intensitasnya meningkat, dia menciptakan dinding batu untuk melindungi diri. Ryo pun mengubah pola serangannya, menggunakan semburan air bertekanan tinggi untuk menembus dinding itu dan melukai iblis. Dia terkejut ketika serangan Ryo benar-benar melukainya, tetapi untungnya bagi sang iblis, Ryo sebenarnya hanya menyerang membabi buta karena asap yang tebal. Ryo kemudian memutuskan untuk menghabisinya, tetapi iblis wanita itu melompat langsung ke arahnya untuk menahan serangannya. Saat mereka berbenturan di udara, Ryo menyadari luka-luka sang iblis sembuh dengan sangat cepat. Pada saat dia lengah karena itu, iblis tersebut menghantamkan tubuhnya hingga terhempas ke sebuah bangunan. Namun tepat ketika dia hendak meluncurkan serangan kuat untuk menghabisi Ryo, dia menyadari ada tetes-tetes air jatuh dari langit. Dia terkejut karenanya. Tetapi ketika setetes air menyentuh wajahnya dan membuatnya melepuh karena suhunya lebih panas dari titik didih, dia menjerit kesakitan. Segera dia menutupi dirinya dengan bola batu sambil menunggu hujan mendidih itu berhenti. Sementara itu, Ryo turun kembali. Tiba-tiba, iblis wanita itu melepaskan sihir api yang sangat kuat, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Dia berjalan mendekati Ryo dengan menakutkan, tetapi pada saat itu, gerhana hampir berakhir, dan pedangnya hancur menjadi abu ketika terkena sinar matahari. Sang iblis berkata bahwa mereka tidak akan bisa menyelesaikan pertarungan kali ini, dan Ryo menyuruhnya pergi saja. Dia tidak terlalu memedulikan sikap Ryo yang ketus dan memperkenalkan dirinya sebagai Leonor, lalu menanyakan nama Ryo.
Rio memberitahunya juga, meskipun dia dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin tahu lebih banyak tentang seorang iblis. Leonor terkejut bahwa Rio tahu tentang iblis, dan dia berpikir seharusnya dia sudah melakukan segala cara untuk membunuhnya alih-alih menikmati pertarungan mereka. Dia kemudian mengatakan bahwa mereka akan bertarung lagi di masa depan, tetapi ada kemungkinan Rio akan bertemu dengan iblis lain sebelum itu. Dia menyuruh Rio untuk tidak mati di tangan siapapun karena lain kali dia akan menjadi jauh lebih kuat dan menghabisinya sendiri. Rio terkejut mendengar itu. Namun kemudian gerhana berakhir dan semuanya kembali normal tanpa jejak pertempuran yang baru saja terjadi. Rio merasa sangat aneh sekarang dan dia memutuskan untuk membeli beberapa buku lalu beristirahat. Pertama, dia menuju bank untuk menarik sejumlah uang yang dia dapatkan dari penjualan batu sihir Wyvern, lalu melewati asrama untuk menemui teman-temannya. Dia menyadari mereka tidak ada di sana. Namun saat dia hendak meninggalkan asrama, dia menemukan mereka sedang dibuli oleh beberapa petualang lain. Mills dan Ido menyebut mereka pengecut karena menyerang saat mereka sedang terluka. Tetapi pemimpin para pembuli, dan, mengatakan bahwa mereka bisa mengatakan hal yang sama ketika monster menyerang mereka di Dungeon dan mereka mati. Tiba-tiba, anak buah dan langsung tumbang tak sadarkan diri karena Rio menyerang mereka dari belakang. Dan Rio berkata kepadanya bahwa ucapannya memang benar, tetapi seharusnya dia juga mendengarkan nasihatnya sendiri. Dia lalu bertanya apakah dan sudah siap lari sekarang karena teman-temannya sudah jatuh. Dan langsung saja menyerbu maju untuk memukulnya. Rio hanya melangkah ke samping dan memukul perut dan dengan gagang pedangnya, membuatnya memuntahkan sarapan paginya. Lalu dia beralih untuk menyembuhkan teman-temannya, sambil mengatakan bahwa mereka perlu memiliki stamina lebih agar tidak ada bajingan yang bisa mengejutkan mereka lain kali. Namun sebelum itu, dia berkata bahwa mereka semua harus pulih dan bersantai dulu. Mereka pergi ke pemandian umum di mana seorang pendeta menyembuhkan luka Rio akibat peluru angin. Semua orang penasaran siapa yang bisa melukai Rio padahal dia sangat kuat. Namun dia memutuskan untuk tidak memberitahu mereka tentang iblis itu sekarang karena bersantai adalah hal utama. Tak lama setelah itu, Amon, Mills, dan Ido mulai pergi ke Dungeon sebagai sebuah tim. Saat Mills dan Amon melawan Goblin, Ido tetap di belakang untuk membantu mereka dan menyembuhkan saat mereka terluka. Mills mulai mengumpulkan batu sihir dari Goblin sementara Ido menyembuhkan Amon, dan mereka berbicara betapa berbahayanya bertemu dengan sekelompok Goblin. Mills berkata bahwa mereka sebaiknya mundur sekarang karena melangkah lebih jauh akan berbahaya. Dan Ido setuju dengannya karena seharusnya mereka tidak menemukan pemanah goblin di lantai 4 Dungeon. Amon, di sisi lain, ingin berburu lebih banyak monster dan mendapatkan uang. Namun Mills teringat apa yang dikatakan Abel kepada mereka bahwa jangan pernah mempertaruhkan nyawa untuk hal-hal yang kurang penting. Pada akhirnya, mereka kembali ke permukaan, yang ternyata menjadi keputusan paling tepat hari itu. Karena hanya beberapa lantai di bawah, sekelompok petualang menemui ajalnya di tangan seekor monster besar dan kuat. Kembali ke permukaan, Rio memikirkan betapa sihir Leonor berada di luar nalar, tetapi dia bisa seimbang dengannya dalam hal kecepatan mantra. Dia memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya dan menghapus kelemahannya, yang mengingatkannya bahwa kemarin dia tidak bisa mengimbangi kecepatan gerakan Leonor. Dia merasa iri dengan sihir anginnya, tetapi karena dia tidak bisa menguasainya, dia memutuskan untuk tidak iri dan mencari solusinya sendiri. Dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan semburan air untuk mendorong dirinya ke depan. Dan meskipun dia sudah melakukannya di dalam air sebelumnya, dia tidak tahu apakah itu akan berhasil di permukaan. Pertama, dia menciptakan sebuah platform es di depannya lalu menggunakan ratusan semburan air kecil yang mendorong semua titik di punggungnya untuk melontarkan dirinya ke depan. Namun, dia hanya bergerak secepat nenek-nenek tua yang menyeberang jalan. Rio sangat tidak puas dengan hasil itu, tetapi dia memutuskan untuk menyebutnya sebagai pekerjaan dalam perkembangan, seperti yang aku sebut kesehatan mentalku. Kemudian dia pergi ke perpustakaan untuk mempelajari lebih banyak tentang iblis dan alkimia. Pada saat yang sama, penyihir rendahan bernama Lin dari kelompok Abel juga sedang belajar di perpustakaan. Dia mencoba menemukan catatan tentang sebuah mantra yang bisa menciptakan dinding es cukup tebal untuk menghancurkan Golem, tetapi dia tidak menemukan apapun.
Dia merasa senang karena ingin percaya bahwa Rio hanyalah penipu yang memperdaya Abel, dan berpikir bahwa hanya penyihir terkuat di benua ini yang bisa menggunakan mantra sihir sekuat itu. Begitu dia menaruh kembali buku kerak, dia melihat gadis elf, Sarah. Kedua gadis itu saling menyapa dan berbincang sebentar sebelum Sarah ingat bahwa dia harus kembali ke kelompoknya. Di sisi lain, Amon dan yang lain kembali ke guild, dan Niels mulai gagap seperti orang bego ketika melihat resepsionis Nenah. Ido menepuk kepalanya sambil memberitahu Nenah bahwa mereka menemukan pemanah goblin di lantai 5, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itulah sebabnya mereka segera kembali untuk melaporkannya. Nenah memeriksa batu sihir itu dan buru-buru pergi untuk memberitahu Guildmaster tentang insiden tersebut, sambil berterima kasih kepada anak-anak itu atas informasi penting ini. Huff tidak senang mendengar bahwa goblin ditemukan di lantai 5, padahal seharusnya mereka adalah monster yang hanya muncul di bawah lantai 10 Dungeon. Dia berpikir bahwa ini mungkin tanda dari masalah yang lebih besar dan meminta Nenah untuk segera memanggil semua parti peringkat B ke atas. Nenah memberitahunya bahwa hanya ada 2 parti peringkat tinggi di kota saat ini, yaitu Crimson Sword milik Abel dan White Brigade. Tak lama, Abel dan kelompoknya menuju kantor Huff, dan dia tidak senang karena harus bekerja sama dengan White Brigade dalam misi ini, sebab dia tidak menyukai pemimpin mereka. Gadis-gadis di kelompoknya menyuruhnya berhenti bersikap kekanak-kanakan, dan akhirnya dia sedikit tenang sebelum masuk ke kantor. Peps, pemimpin White Brigade, sudah ada di sana, dan Abel berusaha keras menahan diri agar tidak memperlihatkan ekspresi tidak suka ketika melihatnya. Setelah keduanya duduk, Huff menjelaskan bahwa goblin ditemukan di lantai 5 Dungeon, dan informasi itu sepenuhnya dapat dipercaya. Dia mengatakan bahwa baik Crimson Sword maupun White Brigade harus masuk ke Dungeon dan menyelidiki kemungkinan tanda-tanda monster outbreak. Dia menambahkan bahwa wabah monster terakhir terjadi 10 tahun lalu, dan meskipun ini terasa terlalu cepat, ada kemungkinan bahwa wabah baru sedang terjadi. Huff menawarkan pembayaran muka sebesar 100 koin emas dan tambahan 200 koin emas ketika misi selesai. Namun, Abel bertanya apakah mereka hanya ditugaskan untuk menyelidiki masalah ini. Huff mengonfirmasi, lalu Peps bertanya apa yang harus mereka lakukan jika ternyata wabah monster benar-benar sudah dimulai. Guildmaster menjawab bahwa mereka harus segera kembali ke permukaan karena tembok sekitar Dungeon akan segera dikunci, dan para ksatria akan dipanggil untuk menangani monster-monster tersebut. Dia juga memberitahu bahwa dirinya sudah menghubungi sang tuan wilayah dan markas ksatria mengenai hal ini, karena jika benar-benar terjadi wabah monster, mereka harus benar-benar siap menghadapinya. Huff kemudian bertanya apakah kedua parti bersedia menerima misi tersebut, dan mereka segera menyetujuinya. Keesokan harinya, Rio bersiap untuk mengunjungi perpustakaan utara tepat saat teman sekamarnya bangun. Ia memberitahu mereka bahwa ia berencana mempelajari lebih banyak tentang alkimia dan mendengar bahwa perpustakaan utara memiliki buku-buku dengan topik yang lebih mendalam. Ido mengatakan bahwa ia benar, dan bahwa petualang peringkat D ke atas dapat mengakses perpustakaan utara. Amon menambahkan bahwa ia juga mendengar rumor tentang adanya buku-buku terlarang yang disimpan di sana. Rio sangat bersemangat mendengar hal itu, tetapi Ido menjelaskan bahwa ia harus menjadi setidaknya petualang peringkat B untuk bisa membaca buku-buku tersebut. Anak-anak itu pun mendoakan yang terbaik untuk pencarian ilmu Rio, sementara mereka bersiap untuk melakukan penjelajahan Dungeon lagi. Rio segera sampai di perpustakaan utara dan langsung menyukai suasananya. Ia mulai berkeliling mencari buku yang dibutuhkannya, sambil berpikir bahwa jika ia bertanya tentang buku tentang iblis, orang-orang pasti akan panik. Namun, saat menaiki tangga ke lantai pertama, ia melihat gadis elf Sarah di sana, dan seketika ia terpikat olehnya. Sementara itu, Huff dan 2 parti berperingkat tinggi sudah sampai di gerbang Dungeon. Saat mereka hendak membuka pintu, Abel menghentikan Huff karena instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia meminta Lin untuk menggunakan sihir anginnya guna memindai lantai pertama mencari monster, dan Lin langsung menemukan ratusan monster menunggu tepat di depan gerbang. Semua orang panik mendengar ini karena itu sudah cukup menjadi bukti bahwa wabah monster besar telah dimulai. Huff segera memerintahkan semua orang untuk mundur dan menghubungi para ksatria serta pihak guild. Di guild, Mills dan yang lain melihat pengumuman bahwa Dungeon telah ditutup,
dan mereka mengira itu karena pemanah goblin yang mereka temukan. Namun, tiba-tiba seorang pria berlari masuk untuk mengumumkan bahwa wabah monster benar-benar telah dimulai dan semua petualang harus naik ke tembok yang mengelilingi Dungeon untuk menghentikan para monster. Di sisi lain, Rio dan Sarah sudah saling menatap selama semua ini terjadi. Akhirnya, Sarah berkata bahwa mereka bertemu lagi. Mereka saling memperkenalkan diri, lalu Sarah bertanya apakah Rio sedang mencari sesuatu yang khusus. Rio hampir saja mengatakan bahwa ia sedang mencari tentang iblis, tetapi buru-buru menutupinya dengan mengatakan bahwa ia ingin mempelajari alkimia untuk menciptakan golem. Sarah terkesan dengan ambisinya karena menciptakan golem bukanlah hal mudah. Namun, ia menjelaskan bahwa tidak ada buku yang secara khusus membahas hal itu. Meski begitu, ia memintanya untuk mengikutinya karena ia bisa menunjukkan buku-buku yang paling berguna, sebab ia hampir tahu segalanya tentang perpustakaan ini. Mereka mulai berbincang tentang buku dan petualangan sepanjang jalan, dan Sarah mengungkapkan bahwa ia adalah satu-satunya anggota dari parti petualang peringkat B bernama Win. Rio lalu berkata bahwa seorang temannya memberitahunya bahwa hanya ada satu elf di kota ini, dan Sarah menjawab bahwa para elf memang tidak berbaur dengan manusia, tetapi ia adalah pengecualian. Di sisi lain, semua petualang di kota telah berkumpul di tembok Dungeon, dan tak lama kemudian para monster berhasil menerobos gerbang berat itu. Huff segera memerintahkan semua orang untuk menyerang menggunakan sihir dan panah, memulai pertempuran sengit melawan pasukan goblin. Para ksatria juga segera bergabung, dan situasinya tampak terkendali, tetapi Huff tetap khawatir karena jumlah monster kali ini lebih banyak daripada yang ia lihat pada wabah sebelumnya. Sementara itu, panah milik parti Abel mulai habis. Namun tepat pada saat itu, Nils datang membawa satu tong penuh anak panah bersamaan dengan pesan dari Huff bahwa parti Abel ditugaskan untuk mengalahkan monster boss. Setelah gelombang monster kecil berakhir dan hampir semua goblin berhasil ditumbangkan, Huff memerintahkan Abel dan Peps untuk memimpin parti mereka ke dalam pertempuran. Mereka melompat turun dari tembok, dan Lin menggunakan sihir angin untuk memperlambat pendaratan mereka. Mereka segera maju, menghabisi sisa goblin dengan cepat sebelum akhirnya mencapai pintu Dungeon dan menunggu kemunculan bos. Tak lama kemudian, seorang goblin jenderal keluar, dan mereka mengira semuanya akan berakhir setelah mengalahkannya. Namun, dua goblin jenderal lain segera menyusul keluar, membuat Abel sadar bahwa mereka sebenarnya sedang berhadapan dengan seorang Goblin King. Ia mengatakan bahwa mereka harus mengalahkan para jenderal lebih dulu sebelum raja itu tiba, karena jika tidak, mereka akan menjadi terlalu kuat. Ia memutuskan bahwa ia dan Peps akan menghadapi masing-masing satu jenderal, sementara Lin dan Lia akan menangani yang tersisa. Pertarungan pun dimulai, dan Abel berhasil memotong lengan musuhnya. Namun tiba-tiba ia melihat Goblin King muncul di pintu masuk Dungeon dan berteriak agar semua orang merunduk. Sesaat kemudian, sebuah tebasan angin yang sangat kuat keluar dari Dungeon, membunuh para Goblin Jenderal hanya dengan satu serangan. Semua orang terkejut melihat kekuatan dan kebrutalan Goblin King, tetapi Abel dan Peps tahu bahwa hanya mereka berdua yang bisa melawannya. Mereka bekerja sama menyerang Goblin King, tetapi senjata mereka gagal menembus armornya. Tiba-tiba, Abel menerjang langsung ke arah Goblin King, menggunakan keterampilannya untuk berubah seperti hantu agar bisa menghindari serangan. Ia berhasil mendekat dan mencoba menusuk jantungnya dengan skill bertarung, tetapi gagal menyelesaikan serangan itu. Goblin King membalas, namun Abel segera memerintahkan Lin untuk menghabisinya sementara ia menghilang lagi. Tombak angin Lin menembus tubuh Abel yang transparan dan mengenai Goblin King, menjatuhkannya. Semua orang akhirnya lega melihat mereka berhasil menang. Namun, mereka belum tahu bahwa segalanya masih jauh dari selesai karena sesuatu yang lebih berbahaya masih bersembunyi di dalam Dungeon. Di kemudian hari, saat Rio kembali ke guild, ia mendapati semua orang bersemangat secara tidak wajar, sementara Huff tenggelam di balik tumpukan dokumen. Dia sedang merajuk di kantornya karena harus memberi laporan kepada tuan lokal dan komandan ksatria tentang wabah monster lalu membayar biaya kepada semua petualang yang ikut dalam pertempuran. Dia juga harus menilai kinerja semua petualang, mengirimkan tagihan ke ibu kota kerajaan untuk mendapatkan dana, dan merencanakan perbaikan fasilitas yang rusak sambil tetap melakukan pekerjaannya yang biasa.
Satu-satunya hiburan adalah bahwa Dungeon akan ditutup selama 1 bulan, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal itu, tetapi Haftahu itu akan menimbulkan serangkaian masalah lain. Sementara itu, Rio mengetahui dari teman-temannya bahwa ada wabah monster di Dungeon dan mereka berhasil menanganinya berkat 2 kelompok teratas. Itulah alasan suasana meriah dan Rio berpikir itu adalah alasan yang bagus. Mills mulai menguji keterampilan Abel dan berbicara tentang bagaimana dia bertarung dengan Raja Goblin. Ido menambahkan bahwa Lin memberikan serangan terakhir dengan hujan peluru yang merupakan sihir angin tingkat tertinggi. Amon mengatakan bahwa Abel mampu menghindari serangan itu bahkan tanpa bergerak dan dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan itu. Saat itu juga Abel datang dan mengatakan bahwa dia menggunakan keterampilan pedang yang disebut bayangan sempurna yang memungkinkannya menghindari semua serangan jarak jauh. Mills dan yang lain mulai mengidolakan Abel saat melihatnya dan dia juga memuji mereka atas bantuan mereka. Sementara itu, Rio terus memikirkan keterampilan bayangan sempurna dan mengatakan bahwa siapapun yang menamainya pasti seorang jenius. Saat itu, Lin dan Leia tiba di sana mencari Abel dan mereka berkata bahwa mereka tahu dia pasti bersama Rio. Rio merasakan banyak permusuhan di balik kata-kata manis mereka, tetapi kemudian tiba-tiba Lin bertanya apakah dia benar-benar bisa menciptakan dinding es. Dia membenarkan dengan mengatakan bahwa batasnya adalah sebuah kubus dengan panjang sisi 40 meter dan Lin tidak bisa mempercayai telinganya. Rio memberitahunya bahwa tidak mudah untuk mempelajari dan menguasainya, tetapi entah bagaimana dia berhasil melakukannya. Dia bertanya apakah itu mantra orisinal, tetapi dia bahkan tidak tahu apa artinya itu. Lin mengatakan bahwa itu adalah pengetahuan dasar bahwa sebagian besar mantra dilontarkan dengan membaca mantra, tetapi Rio mengatakan bahwa dia percaya bahwa mantra adalah preferensi pribadi. Lin bahkan tidak mengerti apa yang dia maksud. Namun sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan lain, Nils memberitahu Rio bahwa makanannya menjadi dingin dan dia segera bergegas ke meja makanan. Lin kebingungan dan Abel memberitahunya bahwa Rio berpikir bahwa mantra hanya digunakan karena terdengar keren dan dia bisa menggunakan sihir tanpa itu, dan itu adalah hal paling aneh yang pernah didengar Lin. Tak lama setelah itu, pekerjaan menjadi langka di guild. Nils dan temannya hanya menatap papan pengumuman kosong karena pekerjaan sudah diambil ketika mereka datang. Saat itu juga, Rio juga tiba di sana dan dia mengetahui bagaimana pasar pekerjaan telah kesulitan sejak Dungeon ditutup sementara. Anak-anak itu bertanya kepadanya apakah dia juga datang untuk sebuah quest. Dan Rio menjawab bahwa dia perlu membeli beberapa biji tembaga sihir untuk percobaan alkimianya. Mereka terkejut mendengarnya karena biji sihir sangat mahal, tetapi mereka tahu bahwa Rio sangat kaya, jadi itu tidak menjadi masalah baginya. Di sisi lain, mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan. Rio memutuskan untuk membantu teman-temannya dan dia mengatakan bahwa dia akan mempekerjakan mereka untuk sebuah pekerjaan menambang biji tembaga sihir. Mills memberitahunya bahwa ada sebuah tambang terbengkalai di dekat kota dan Rio senang mendengarnya. Dia memberitahu anak-anak itu bahwa dia akan membayar mereka masing-masing 4 koin emas hanya untuk mengambil pekerjaan itu dan kemudian dia akan membeli setiap potong biji tembaga seharga 25 koin emas, tetapi satu-satunya syaratnya adalah mereka semua harus pulang dengan selamat. Anak-anak itu sangat gembira mendengarnya karena mereka tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun melalui pekerjaan biasa. Mereka bertanya apakah dia yakin bisa membayar sebanyak itu dan Rio menjawab bahwa itu masih lebih murah daripada harga pasar biji tembaga sihir. Mereka dengan senang hati berangkat untuk pekerjaan itu dan Rio kembali ke kamarnya. Tetapi kemudian dia mendengar beberapa suara mengganggu dari jalan. Dia menemukan sekelompok satria yang mencoba membawa seorang wanita bersama mereka dan seorang petualang berusaha menghentikan mereka. Rio menyaksikan drama itu semakin memanas saat para ksatria menyeret gadis itu pergi dan petualang itu mendorong mereka untuk membebaskannya. Hal ini membuat salah satu ksatria marah dan dia menghunus pedangnya untuk memberi pelajaran kepada petualang itu. Namun, tepat saat dia hendak menebasnya, dia tergelincir dan jatuh, padahal tidak ada apapun di sana yang membuatnya tergelincir. Dia bertanya kepada petualang itu apa yang dia lakukan, dan dia menjawab bahwa pasti John Cena yang menjegalnya. Hal ini membuat ksatria itu semakin marah,
tetapi dia jatuh sekali lagi saat mencoba bangkit. Saat itu juga, Peps datang dan memberitahu para ksatria untuk mundur jika mereka tidak ingin dihukum. Mereka bertanya bagaimana mungkin seorang petualang rendahan berani berbicara kepada mereka dengan nada seperti itu. Dan Peps memberitahu mereka bahwa dia bukan hanya seorang petualang, tetapi juga seorang bangsawan dari keluarga Heinlein. Salah satu ksatria menyadari bahwa itu adalah keluarga yang sama dari mana komandan sebelumnya dari ksatria kerajaan berasal dan Peps menyatakan bahwa mereka sedang berbicara tentang ayahnya. Dia kemudian memberitahu mereka untuk berhenti mempermalukan reputasi ksatria dan mereka segera melarikan diri. Peps kemudian memuji keberanian petualang itu dan memintanya untuk mengantar wanita itu kepada teman-temannya. Setelah mereka pergi, dia menoleh ke arah jendela Rio, yang menyapanya. Peps memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin kelompok White Brigade dan mengatakan bahwa dia telah mendengar semua tentang sihir luar biasa Rio. Rio panik, mengira bahwa Peps memperhatikannya menggunakan sihir untuk membuat ksatria itu tergelincir, tetapi dia mengatakan bahwa dia hanya berbicara tentang apa yang diceritakan Abel kepadanya. Tepat saat mereka mulai berbicara, sekretaris Peps datang untuk membawanya pergi, dan Rio bisa merasakan bahwa keduanya benar-benar kuat. Kemudian, dia makan malam sendirian dan Abel datang untuk duduk bersamanya. Abel berkomentar bahwa jarang melihat Rio sendirian belakangan ini dan Rio mengatakan hal yang sama tentang dirinya. Dia memutuskan untuk membocorkan sebuah rahasia kepada Rio karena dia bisa menggunakan bantuannya. Dan segera mereka mendapati diri mereka berada di distrik hiburan. Di sana, Abel mengungkapkan bahwa Kapten Ksatria adalah temannya dan dia telah memintanya untuk membawa kembali para ksatria bermasalah yang melarikan diri untuk bersenang-senang. Rio kini mengerti, tetapi kemudian tiba-tiba dia melihat beberapa petualang mencurigakan yang mengenakan topeng. Dia menarik perhatian Abel ke arah mereka dan mengatakan bahwa dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, bahkan di pesta penyambutan. Abel mengatakan bahwa mereka sering kedatangan banyak petualang keliling karena Dungeon, tetapi Rio menimpali bahwa Dungeon sedang ditutup saat ini. Para petualang itu juga menyadari mereka, dan mereka segera mencoba memancing mereka ke dalam jebakan. Rio dan Abel dengan sengaja mengikuti mereka, tetapi ketika para bandit itu mencoba menyergap, Rio langsung menjatuhkan mereka dengan batu es berat. Abel kemudian mengambil sebuah alat alkimia yang mereka jatuhkan dan Rio menginginkannya, tetapi dia mengatakan bahwa itu sudah jelas. Dia lalu mengikat para bandit itu dan mendapati bahwa mereka adalah petualang peringkat C dari negara lain. Abel memutuskan untuk memberi tahu penjaga kota tentang mereka dan melanjutkan misinya mencari ksatria-ksatria pembuat onar itu, tanpa menyadari bahwa mereka menargetkan Peps untuk membalas dendam atas kejadian sebelumnya. Namun, mereka bahkan tidak bisa bergerak begitu mereka memutuskan untuk menyerangnya karena sekretaris Peps sudah melumpuhkan mereka dengan jarum beracun. Dia lalu melancarkan sihir api, membakar para ksatria itu hingga tak tersisa bahkan abu mereka. Keesokan harinya, sebuah tim penelitian tiba dari ibu kota untuk mempelajari Dungeon setelah wabah monster, dan Huff segera terlibat perdebatan sengit dengan pemimpin mereka, Clive, karena tuntutannya yang tidak masuk akal. Dia ingin kota Lon menyediakan makanan dan persediaan untuk seluruh kelompoknya padahal mereka sedang menghadapi kekurangan akut, dan dia juga ingin membuka Dungeon untuk menelitinya. Huff mengatakan bahwa membuka Dungeon begitu cepat setelah wabah adalah tindakan bodoh, tetapi Clive mengatakan bahwa dia memiliki wewenang penuh dari menteri baru eksplorasi Dungeon. Keduanya pun menemui jalan buntu dan perdebatan tampaknya tidak akan berakhir. Jadi, penyihir tua yang bijak memutuskan untuk turun tangan. Pertama dia mengatakan kepada Huff bahwa mereka akan menangani masalah makanan lain kali dan kali ini kota bisa menampung mereka. Mengenai pembukaan Dungeon, Clive mengatakan bahwa Huff tidak punya pilihan, tetapi Huff memutuskan untuk menetapkan satu syarat. Dia mengatakan bahwa jika kota atau warganya dirugikan karena pembukaan Dungeon, itu akan menjadi tanggung jawab kementerian. Clive menjadi marah mendengar tuntutan itu, tetapi Huff menegaskan bahwa dia tidak akan membuka gerbang Dungeon sampai dia menyetujuinya. Penyihir tua itu meyakinkan Clive untuk menerima syarat tersebut dan kemudian mengatakan bahwa mereka akan menyewa beberapa petualang terampil sebagai pengawal mereka untuk misi ini. Di sisi lain,
Rio mengunjungi penginapan tempat Abel dan kelompoknya tinggal untuk melihat apakah mereka menyajikan makanan yang lebih baik daripada penginapan guild. Namun, tepat saat dia akan masuk, seorang gadis berlari keluar dari pintu dan memintanya untuk membawanya ke guild petualang karena dia memiliki pesan mendesak yang harus disampaikan. Rio cukup lapar, tetapi dia memutuskan untuk membantu gadis itu yang kemudian menyerahkan surat tersebut kepada Abel. Gurunya dari ibu kota kerajaan yang mengirimkannya, meminta Abel untuk membantu tim penelitian yang sedang dikirim untuk menjelajahi Dungeon. Abel tidak begitu yakin tentang hal itu karena bertahun-tahun yang lalu, sebuah kelompok kuat atau berpangkat pernah masuk ke Dungeon tidak lama setelah sebuah wabah, dan mereka tidak pernah kembali. Rio mengatakan kepadanya bahwa dalam kasus itu sebaiknya dia menolak permintaan tersebut, dan dia memutuskan untuk kembali ke penginapan untuk makan siang. Sementara itu, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Natalie, seorang penyihir pemula dari keluarga pengguna sihir air yang terkenal. Lin segera bertanya kepadanya apakah dia pernah mendengar tentang sebuah mantra untuk menciptakan dinding es tinggi di udara, dan dia menjawab bahwa dia belum pernah, karena dia baru mulai belajar sihir. Natalie bertanya kepada mereka apakah ada seseorang yang bisa menggunakan mantra seperti itu, dan mereka mengatakan kepadanya bahwa orang yang membawanya ke sini bisa melakukannya. Dia terkejut mendengarnya dan Abel sekali lagi mulai menatap Rio dengan kagum. Dia kemudian memerintahkan anggota kelompoknya bahwa mereka tidak boleh melawan Rio dalam kondisi apapun karena mereka tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika bersama-sama. Dia juga memberitahu Natalie bahwa jika dia membutuhkan bantuan dan tidak dapat menemukan mereka, dia harus segera pergi ke Rio. Keesokan harinya, tim penelitian bersiap untuk memasuki Dungeon. Dan pada akhirnya, Abel menerima permintaan untuk menjaga mereka. Dia mengenal penyihir tua dari masa lalu dan mereka berbicara tentang alat pendeteksi mana yang dapat mengirimkan sinyal mana dari Dungeon ke tim analisis yang berkemah di luar. 3 hari berlalu setelah itu dan tim penelitian mencapai lantai ke-7 Dungeon, tetapi mereka sama sekali tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, Clive dan timnya dari Akademi Kerajaan tampak terburu-buru untuk menemukan sesuatu dan Abel memutuskan untuk tidak repot-repot dengan orang sombong seperti mereka. Pada saat yang sama, di luar, para petualang berpangkat rendah menerima pembaruan tentang hal-hal yang terjadi di dalam Dungeon dan pekerjaan yang bisa mereka ambil. Meskipun masih terlarang bagi mereka, Rio memiliki sebuah pertanyaan dalam pikirannya, dan dia bertanya kepada Huff tentang warna batu sihir yang dijatuhkan monster dari wabah. Huff memberitahunya bahwa itu adalah pertanyaan yang sangat bagus karena semua goblin menjatuhkan batu sihir berwarna kuning padahal seharusnya berwarna hijau. Sementara itu, Clive dan timnya tiba-tiba menemukan sebuah gerbang mencurigakan di dalam Dungeon yang memberikan pembacaan energi aneh. Mereka berpikir bahwa itu pasti portal yang mengarah ke tempat yang jauh. Jadi, mereka memasang peralatan mereka di sekitarnya. Namun, tepat saat mereka mencoba menyentuh gerbang itu, semua orang tiba-tiba lenyap. Dan Natalie, yang sedang melakukan pembacaan, terkejut karena pembacaan itu juga berhenti begitu semua orang menghilang. Untungnya, semua orang telah dipindahkan ke lokasi yang sama, dan Abel memastikan keselamatan timnya sebelum bersatu kembali dengan penyihir senior. Clive, di sisi lain, memerintahkan anak buahnya untuk mulai memeriksa padang rumput aneh yang telah mereka capai, tetapi dia memberitahu mereka untuk berhati-hati karena mereka tidak tahu bahaya seperti apa yang mengintai di sini. Tangan kanannya datang tepat saat itu, bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Clive tidak tahu, tetapi setidaknya teorinya bahwa para monster berasal dari lantai 38 Dungeon telah terbukti salah. Sekarang dia menyadari bahwa para monster berasal dari tempat aneh ini yang berada di luar gerbang. Dia berpikir bahwa ini adalah penemuan besar dan dengan ini dia akan bisa naik ke posisi seorang menteri dalam waktu singkat. Saat dia menyeringai sendiri, peneliti lain menunjuk ke beberapa sosok di Cakrawala dan mereka terlihat seperti beberapa Pokemon menyeramkan. Di sisi lain, Natalie dan tim pengumpul data khawatir tentang sinyal yang hilang. Tiba-tiba, sinyal kembali dan memberi tahu mereka bahwa tim eksplorasi berada di lantai 40, tetapi segera menghilang lagi. Saat itu juga, seorang pria bernama Christopher tiba di sana, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari perguruan sihir.
Dia bertanya kepada para peneliti dari akademi apa yang mereka temukan dan meminta mereka untuk membagikan apapun yang mereka bisa, meskipun organisasi mereka adalah saingan. Dia mengatakan bahwa beberapa menit yang lalu, orang-orang yang masuk ke Dungeon menghilang dan jika mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, mungkin sudah terlambat bagi mereka. Para peneliti terkejut dan Christopher menjelaskan bahwa dia telah menyewa beberapa petualang untuk masuk ke Dungeon. Tetapi tepat saat dia hendak memasuki tangga setelah mereka semua tiba-tiba lenyap. Para peneliti terkejut mendengar hal ini dan pemimpin mereka memverifikasi bahwa mereka juga menemukan tim mereka menghilang beberapa menit yang lalu dan kemudian sinyal mereka muncul kembali sebentar, tetapi mereka berada di lantai 40. Christopher terkejut mendengar ini karena tidak ada yang pernah berhasil melewati lantai 38 Dungeon ini. Dan dia tahu bahwa bahkan kelompok berpangkat B kesulitan melewati lantai 30. Para peneliti memberitahunya tentang kelompok Abel yang menjaga tim mereka dan Christopher mengatakan bahwa dia sudah mengirim pesan kepada Guildmaster untuk meminta bantuannya. Namun, Natalie panik menyadari bahwa tidak ada yang mungkin bisa menyelesaikan situasi ini. Dalam kondisi ini, satu-satunya harapannya adalah Rio karena Abel telah memberitahunya untuk menghubunginya jika dia tidak bisa menghubungi orang lain. Dia segera berlari untuk mencarinya, meninggalkan semua orang kebingungan. Di sisi lain, berita tentang tim penelitian yang menghilang sampai ke Huff, yang mulai panik. Dia memutuskan untuk segera menuju ke pintu masuk Dungeon dan memberitahu resepsionis untuk menyiapkan semua orang, tetapi tidak mengungkapkan apapun kepada mereka sampai dia memastikan situasinya dengan matanya sendiri. Sementara itu, Rio sedang berkeliling perpustakaan, tidak dapat menemukan buku yang berguna. Saat dia naik ke lantai pertama, diam-diam dia mulai berharap bisa melihat elf cantik Sira lagi. Dan semesta mendengarkan doanya karena Sarah melihatnya saat dia sedang mengembalikan beberapa buku. Rio dengan bersemangat menghampirinya. Dan saat mereka mulai berbicara, dia mengungkapkan bahwa dia sedang mencari catatan tentang gerhana masa lalu dan wabah monster untuk membandingkannya. Sarah memberitahunya bahwa dia tahu persis di mana dokumen-dokumen itu berada, dan dia meminta Rio untuk mengikutinya. Dalam perjalanan, Sarah mulai mempelajari teori Rio bahwa gerhana matahari dan wabah monster saling berhubungan. Dan dia percaya bahwa dia benar. Dia telah hidup cukup lama untuk melihat bahwa selalu ada gerhana matahari sebelum sebuah wabah Dungeon, tetapi dia belum pernah melihat gerhana matahari total seperti yang terjadi beberapa hari lalu. Dia mengatakan bahwa dia pernah mencoba meneliti topik ini sebelumnya, tetapi dia penasaran mengapa Rio membuat hubungan itu. Dia menjadi gugup karena dia tidak bisa memberitahunya bahwa dia bertarung melawan iblis di tengah gerhana itu. Jadi, dia memutuskan untuk mengganti topik. Dia bertanya kepada Sira tentang warna batu sihir yang mereka temukan dari monster dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Dia membiarkannya mengganti topik dan mengatakan bahwa faktor utama adalah usia monster. Rio menjawab bahwa dia mempelajarinya dari Abel selama perjalanan mereka dan kemudian mengatakan bahwa dia penasaran tentang batu sihir berwarna kuning yang ditemukan dari monster selama wabah. Sira bingung mendengar itu karena hanya monster yang baru lahir yang memiliki batu sihir pucat dan dia menduga bahwa monster tua dan kuat dari Dungeonlah yang keluar selama wabah. Rio setuju dengannya karena goblin yang lebih lemah adalah cerita yang berbeda. Tetapi para jenderal goblin dan raja goblin tidak mungkin meninggalkan Dungeon tepat setelah mereka muncul. Dia berpikir bahwa hal itu tampak tidak alami, tetapi menciptakan gerombolan monster sebesar itu secara buatan akan membutuhkan jumlah mana yang konyol. Sira mengatakan bahwa dia pernah membaca beberapa catatan tentang batu sihir yang diekstrak dari wabah monster sebelumnya juga berwarna kuning pucat dan bertanya kepada Rio apakah dia ingin melihat catatan lama dan rusak itu. Dia senang menerima tawaran itu dan Sarah membawanya ke bagian perpustakaan yang kurang dikenal. Sementara itu, di dalam Dungeon, Abel masih membahas insiden teleportasi dengan penyihir senior. Tidak ada yang yakin di mana mereka berada, tetapi penyihir senior bertanya kepada seorang peneliti apakah alat mereka berfungsi dengan baik di tempat ini. Dia memverifikasi bahwa alat pendeteksi mana masih berfungsi, dan dia berpikir bahwa tim pengumpul data mengetahui tentang situasi mereka, jadi mereka bisa segera mengirim bantuan. Namun, penyihir senior berpikir bahwa bantuan mungkin tidak akan bisa tiba tepat waktu.
Dia bertanya kepada Lia apakah tempat ini tidak mengingatkannya pada sesuatu yang familiar, dan dia memeras otaknya untuk menyadari bahwa rasanya sangat mirip seperti berada di dalam kotak perlindungan, yang merupakan sihir pertahanan tingkat tertinggi. Dia memberitahu Abel dan yang lain bahwa hanya pendeta terkuat yang bisa menggunakan mantra itu, dan itu dianggap sebagai mukjizat ilahi yang bisa memblokir serangan apapun. Abel menyadari bahwa jika mereka berada di dalam semacam penghalang, maka mereka tidak bisa keluar dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam penghalang untuk membantu mereka juga. Penyihir itu setuju dengannya dan Lia mengatakan bahwa jika mereka tidak bisa menemukan di mana penghalang itu berakhir, maka penghalang itu pasti sangat besar. Abel berpikir bahwa situasinya baru saja menjadi jauh lebih buruk dan dia meminta Lin untuk menggunakan sihir anginnya untuk mendeteksi apakah ada monster di dekat mereka. Dia mematuhi perintahnya dan menggunakan mantranya untuk menemukan sekelompok sekitar 1000 manusia di dekat sana dan bersama mereka dia merasakan sekitar 50 makhluk yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Abel dan penyihir itu berpikir bahwa 1000 manusia itu pasti Clive dan kelompoknya dan mereka memutuskan untuk menemui mereka karena mereka tidak tahu tentang makhluk-makhluk yang bersama mereka. Di sisi lain, Huff sampai di pintu masuk Dungeon dan bertemu dengan Christopher serta para peneliti. Dia kehilangan semua harapan saat mendengar bahwa tim penelitian telah ditemukan di lantai 40 karena meskipun dia mengirim semua petualang di kota, mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Christopher juga mengatakan bahwa dia tidak bisa mengambil risiko masuk ke Dungeon sekarang dan Huff setuju dengan keputusannya. Dalam situasi ini, dia hanya bisa berdoa agar Abel dan yang lainnya selamat dimanapun mereka berada. Sementara itu, Clive dan anak buahnya sama sekali tidak aman. Mereka sedang diserang oleh musuh yang tidak dikenal. Dan sementara beberapa dari mereka bersembunyi di bawah penghalang, sisanya diburu oleh bola api neraka ungu. Segera para penyerang terlihat jelas. Dan saat melihat mereka, Clive menyadari bahwa mereka adalah iblis, yang merupakan spesies monster berbeda dari demon. Dia hanya pernah membacanya di buku, tetapi dia tahu betapa menakutkannya mereka. Namun, para petualang yang tidak berada di bawah perlindungan penghalang memutuskan untuk melawan para iblis dan mereka dihancurkan dengan cepat. Saat Abel dan yang lainnya sampai di sana, hanya Clive dan segelintir anak buahnya yang masih hidup. Lia dan penyihir senior mengidentifikasi para iblis itu dan mereka panik karena iblis dikatakan sebagai monster yang kebal terhadap sihir dan jauh lebih kuat dari manusia. Dia berpikir bahwa mereka tidak bisa menang melawan mereka, tetapi penyihir itu memutuskan untuk melawan mereka tanpa memedulikan hasilnya. Atas perintahnya, para penyihir melancarkan serangan habis-habisan terhadap para iblis, membuat mereka terluka parah. Leia terkejut melihat sihir benar-benar bisa melukai iblis, dan penyihir tua itu memberitahunya bahwa belum pernah diverifikasi bahwa mereka kebal terhadap sihir, dan itu hanyalah spekulasi. Dia kemudian menyuruh para penyihir untuk menyerang para iblis lagi, tetapi menyadari bahwa mereka akan kehabisan mana sebelum musuh-musuh itu dikalahkan. Tepat saat itu, Abel melihat seekor monster bos di antara para iblis, dan dia menyadari bahwa mereka harus mengalahkannya jika mereka ingin benar-benar menyelesaikan situasi ini. Setelah beberapa ronde lagi, para penyihir kehabisan sihir dan kemudian Abel memutuskan untuk maju bersama kelompoknya. Warren menahan serangan para iblis sementara yang lainnya berhasil menjatuhkan mereka dengan cepat. Berkat kerjasama tim mereka berhasil mengalahkan banyak iblis, tetapi kemudian Lin kehabisan kekuatan sihir dan Leia serta Warren harus melindunginya. Abel memperhatikan bahwa hanya 6 iblis yang tersisa, tetapi monster bos ada di antara mereka. Lee berkomentar bahwa dia mungkin seorang pangeran iblis yang suatu hari akan terbangun menjadi raja iblis. Abel bertanya apakah dia yakin dan dia memberitahunya bahwa mata dengan warna berbeda adalah simbol pangeran iblis dan hanya para pahlawan yang mampu mengalahkan mereka di masa lalu. Abel memutuskan untuk mengambil risiko dan maju ke depan sambil mengatakan kepada Leia bahwa dia berencana untuk mengalahkan semua iblis lainnya meskipun dia tidak bisa menjatuhkan bosnya. Dia mengatakan kepada Leia untuk tidak kehilangan harapan karena keajaiban selalu bisa terjadi. Dan kemudian para iblis mulai menyerangnya. Dia berhasil menjatuhkan beberapa dari mereka dengan cepat, tetapi kemudian Pangeran Iblis tiba-tiba menyerang anggota kelompoknya untuk melemparkan mereka keluar dari medan pertempuran. Dia berjalan menuju Abel untuk pertarungan 1 lawan 1,
dan kecepatannya saja sudah cukup untuk membuat Abel ketakutan. Pangeran Iblis mendorongnya ke samping hanya dengan sekali ayunan pedangnya dan kemudian kembali mendekatinya. Tiba-tiba, Clive dan kelompoknya menyerangnya, tetapi sihir mereka tidak memberikan kerusakan apapun terhadap Pangeran Iblis. Sebaliknya, para pengikutnya mulai menembakkan proyektil kepada mereka, menghancurkan perisai mereka, memaksa mereka untuk melarikan diri. Abel memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya dengan menggunakan sebuah keterampilan yang memungkinkannya menghindari serangan musuh dengan kecepatan super. Dia berhasil menangkis pedang Pangeran Iblis dan mendapatkan kesempatan untuk menyerangnya, tetapi Pangeran Iblis menghindarinya dan menebas bahunya. Abel jatuh ke tanah, tidak mampu bergerak, dan Pangeran Iblis mengangkat pedangnya untuk menghabisinya. Lia berteriak ketakutan akan kehilangan Abel. Tetapi kemudian tiba-tiba Rio datang menyelamatkan keadaan, menerobos masuk melalui atap lantai 40. Semua orang terkejut melihatnya dan Rio bertanya kepada Abel apakah dia terluka. Dia melontarkan beberapa lelucon tentang hal itu dan mengatakan bahwa mereka sebaiknya pulang karena semua orang khawatir padanya. Abel masih tidak percaya bahwa Rio datang untuk menyelamatkannya, mengatakan bahwa mereka tidak bisa pulang karena musuh kuat di depan mereka. Dan Rio mengatakan bahwa dia yang akan menghadapinya. Abel panik saat dia menjelaskan bahwa musuh itu adalah seorang pangeran iblis dan Rio mengatakan bahwa itu adalah bayi Raja Iblis yang menjelaskan mengapa dia begitu lemah. Tidak ada yang mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi di kepala Rio saat dia berjalan menuju para iblis. Para iblis pengikut di belakang mencoba menyerangnya, tetapi dia membatalkan proyektil mereka dengan tombak-tombak es. Dia kemudian menciptakan semburan air di belakang mereka untuk segera memenggal kepala mereka dan kemudian berhadapan langsung dengan Pangeran Iblis. Rio menghunus pedangnya, mengatakan kepada Pangeran Iblis bahwa mereka sebaiknya segera menyelesaikan ini karena dia tidak punya waktu seharian. Beberapa menit sebelumnya, saat Natalie mengetahui bahwa Abel dan yang lainnya terjebak di lantai 40 Dungeon, dia segera berlari mencari Rio. Dia tidak ada di kamar asramanya, dan teman sekamarnya memberitahunya bahwa dia seharusnya mencarinya di perpustakaan sisi utara. Dia bahkan tidak tahu di mana arah utara, tetapi begitu dia mendapat petunjuk dari para lelaki itu, dia berlari untuk mencari Rio. Untungnya, dia bertemu dengannya di jalan dan segera memintanya untuk menuju Dungeon karena Abel dan timnya dalam bahaya. Rio memutuskan untuk mendapatkan detailnya di perjalanan dan segera menaruhnya di dalam kereta yang terbuat dari es. Saat dia menyeret kereta itu ke gerbang Dungeon, dia mengetahui tentang orang-orang yang menghilang di dalam Dungeon, tetapi dia penasaran mengapa Natalie mendekatinya. Dia memberitahunya bahwa Abel telah memintanya untuk menghubunginya jika dia membutuhkan bantuan dan dia tidak ada di sekitar. Rio segera memahami maksudnya dan bergegas menuju gerbang Dungeon. Para penjaga memberitahunya bahwa tidak ada yang diizinkan masuk, tetapi dia langsung menciptakan dinding-dinding es untuk memutus mereka, dengan mudah masuk ke dalam. Setelah itu, dia memutuskan bahwa akan terlalu lama untuk mencapai lantai 40 dengan metode biasa. Jadi, dia menggunakan semburan airnya untuk membuka jalan menuju tujuannya dengan cepat. Sekarang, dia berdiri di depan Pangeran Iblis, memintanya untuk melakukan gerakan pertama. Dia mengambil posisi, dan saat Pangeran Iblis menyerangnya, Rio dengan cepat bergerak ke samping dan menebas lehernya dengan bersih. Dia berpikir bahwa monster itu cukup lambat, tetapi setidaknya pekerjaan itu selesai dengan cepat. Namun, Pangeran Iblis itu hanya mengambil kembali kepalanya seperti seorang gigacat dan memasangnya kembali di tempatnya. Rio berpikir bahwa dia mungkin akan merepotkan untuk dihadapi, tetapi dia memutuskan untuk melihat seberapa jauh monster itu bisa beregenerasi. Dia langsung menciptakan ratusan semburan air untuk memotongnya menjadi potongan-potongan kecil, dan salah satu semburan air itu menghancurkan batu sihirnya, mengubahnya menjadi debu. Abel terkejut melihat bahwa Rio dengan santai saja menghancurkan seorang pangeran iblis. Dia berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka semua dan Rio yang sangat santai memintanya untuk membalas utang itu dengan mentraktirnya makan malam-malam ini. Abel memberitahunya bahwa dia akan mentraktirnya selama seminggu penuh dan Rio senang mendengarnya. Saat itu juga, Leia datang dan memeluk Abel erat-erat sementara Warren membawa Ren yang tidak sadarkan diri ke tempat aman.
Penyihir senior juga datang untuk berterima kasih kepada Rio karena telah membantu mereka dan dia menjawab bahwa dia beruntung bisa sampai di sini tepat waktu. Dia kemudian menyadari bahwa banyak orang sudah mati sebelum dia datang dan Abel memberitahunya bahwa mereka sebaiknya memanen batu sihir dari para iblis dan menggunakan uang dari itu untuk mendukung keluarga orang-orang yang telah meninggal. Rio menyukai ide itu, tetapi kemudian dia fokus pada monster yang disebut iblis. Abel memberitahunya bahwa semua orang di sini melihat mereka untuk pertama kalinya karena mereka tidak mendekati manusia selama berabad-abad. Rio penasaran tentang perbedaan antara demon dan iblis sekarang, tetapi dia memutuskan untuk memikirkannya nanti. Dia mengatakan bahwa ketika dia datang ke sini, dia merasakan sebuah medan sihir aneh di sekitar tempat ini yang menghilang ketika dia mengalahkan bosnya. Penyihir tua itu mengatakan bahwa itu pasti penghalang pelindung yang menghalangi siapapun untuk masuk atau keluar dari zona tersebut. Rio kemudian memberitahunya bahwa saat dia berada di lantai 39, dia menggunakan sebuah mantra untuk memindai area di sekitarnya dan menemukan sesuatu yang aneh di dekat tangga. Dia menyarankan agar mereka memeriksanya dalam perjalanan kembali karena mungkin itu terhubung dengan insiden ini, dan semua orang setuju dengannya. Namun sebelum itu, mereka mengekstrak batu sihir dari para iblis yang cukup gelap warnanya dan bahkan penyihir senior melihatnya untuk pertama kalinya. Leia berkata bahwa tidak ada batu sihir dari iblis bahkan di museum dan perpustakaan yang dikelola oleh gereja. Penyihir senior menambahkan bahwa iblis seharusnya memiliki sihir ruang waktu karena mereka selalu muncul entah dari mana. Dan Rio mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang hilang dari semua informasi ini. Di suatu tempat di Dungeon lain, sebuah kelompok yang dipimpin oleh pahlawan Roman menemukan sebuah altar gelap dan mereka menggunakannya untuk memanggil Raja Iblis. Namun, alih-alih Raja Iblis, penyihir iblis Leonor yang datang ke sana. Dia cukup terkejut melihat manusia yang mengira dia adalah Raja Iblis. Dan ketika dia mendengar tentang Roman sebagai pahlawan yang akan mengalahkan Raja Iblis, dia menjadi berharap bahwa dia benar-benar akan kuat. Dia memutuskan untuk melawannya, tetapi pertarungan itu berakhir dalam sekejap dengan sang pahlawan yang tertusuk pedangnya. Leonor merasa sangat bosan, jadi dia segera pergi ke samping altar dan mengambil batu hitam di atasnya sebagai rampasan. Para petualang lain terlalu takut untuk melawannya, dan dia memberitahu mereka untuk menolong sang pahlawan saja karena mereka masih bisa menyelamatkannya. Para petualang menuruti perintahnya dan menyembuhkan sang pahlawan, yang mengutuk Leonor, tetap memanggilnya Raja Iblis. Dia memberitahunya bahwa dia bukan Raja Iblis, tetapi sebenarnya seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Dia mengatakan kepada Roman bahwa kelompoknya mungkin bisa mengalahkan Raja Iblis saat ini, tetapi itu tidak membuatnya cukup kuat untuk menantangnya. Dia mulai berbicara tentang bagaimana dia bertemu seorang manusia bernama Rio yang sama kuatnya dengannya dan mengatakan kepada sang pahlawan untuk menjadi 1000 kali lebih kuat jika dia ingin mencapai levelnya sebelum menghilang melalui sebuah portal. Kembali di Dungeon Rio, mereka menemukan sebuah bola hitam retak persis seperti yang diambil Leonor di Dungeonnya. Semua orang penasaran tentang itu, tetapi mereka tidak dapat menemukan informasi apapun. Jadi, penyihir tua memutuskan untuk membawanya ke permukaan untuk diselidiki. Mereka segera mencapai permukaan di mana Huff senang melihat bahwa setidaknya Abel dan kelompoknya kembali hidup-hidup. Namun, dia berencana untuk berbicara dengan Rio tentang tindakannya sebelum hal lain. Dia bertanya apa yang dipikirkan Rio ketika dia menjebak para penjaga dengan dinding es dan masuk ke dalam Dungeon. Rio dengan lemah lembut meminta maaf, tetapi penyihir tua membelanya, mengatakan kepada Huff bahwa jika Rio tidak datang tepat waktu, mereka semua akan mati. Huff terkejut mendengar hal ini dan penyihir tua mengatakan kepadanya bahwa mereka bisa membicarakan detailnya di dalam tenda dan dia memutuskan untuk berterima kasih kepada Rio karena telah menyelamatkan nyawa semua orang. Kemudian, penyihir tua mengatakan kepada Huff bahwa mereka menghadapi 50 iblis di lantai 40 Dungeon dan bahkan ada seorang pangeran iblis di antara mereka. Huff ketakutan hanya dengan membayangkannya dan dia berpikir bahwa itu berkat kelompok Abel mereka berhasil bertahan hidup. Penyihir tua memberitahunya bahwa Abel dan yang lainnya memang bagus, tetapi mereka bukan tandingan pangeran iblis itu. Namun, Rio datang menyelamatkan mereka pada saat terakhir dan dengan cepat mengalahkan pangeran iblis itu.
Huff tidak bisa mempercayai hal ini, dan penyihir tua berkata bahwa Rio seharusnya menjadi prioritas utama mereka sekarang. Dia ingin memastikan bahwa Rio tetap memiliki hubungan baik dengan negara mereka, tetapi itu akan sulit dilakukan jika para bangsawan Dungu mencoba ikut campur dalam masalah ini. Itulah mengapa penyihir itu menyarankan agar mereka tidak mencantumkan nama Rio dalam catatan resmi untuk melindunginya dari para bangsawan, dan Huff setuju. Keesokan harinya, Rio memimpin teman sekamarnya untuk latihan pagi, tetapi mereka tidak bisa mengimbangi dirinya. Dia memutuskan untuk meninggalkan mereka dan kembali ke kota di mana aroma kari menariknya menuju sebuah restoran. Secara mengejutkan, dia menemukan Sira di sana juga. Dan saat mereka makan, dia menanyainya tentang peringkatnya dan hal-hal lain. Setelah selesai makan, Rio bertanya kepada Sarah mengapa dia tidak pernah datang ke guild padahal dia adalah seorang petualang. Dan dia memberitahunya bahwa dia saat ini bekerja sebagai instruktur ilmu pedang untuk para ksatria lokal, jadi dia tidak perlu berurusan dengan guild. Rio terkejut mendengarnya dan Sira memberitahunya bahwa dia jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Dia kemudian memintanya untuk bergabung dalam sesi sparring jika dia bebas nanti dan Rio menerima tawaran itu karena dia merasa sedikit tidak puas setelah pertarungannya dengan Pangeran Iblis kemarin. Mereka berdua pergi ke barak Satria dan mengambil posisi mereka lalu Sira menyerangnya. Rio hampir tidak bisa mengimbangi kecepatannya, tetapi dia berhasil menangkis serangannya dan bahkan mencoba melakukan serangan balik. Sira sangat terkesan dengannya karena tidak ada seorang pun di antara ksatria yang bisa melakukan itu dan dia memutuskan untuk menjadi serius dengannya. Dia menyerangnya dengan kecepatan yang lebih besar di ronde kedua dan kali ini Rio bahkan tidak bisa menangkis serangannya dengan benar. Dia terus terdesak ke belakang lalu Sira mematahkan pedangnya menjadi dua. Rio menerima kekalahan, tetapi kemudian elf cantik itu tiba-tiba memeluknya karena dia terlalu bersemangat melihat seseorang yang bisa mengimbanginya. Dia terus memujinya dan menanyakan di mana dia belajar menggunakan pedang. Rio memberitahunya bahwa Raja Peri yang mengajarinya cara bertarung dan Sarah sangat terkejut mendengarnya karena Raja Peri lebih dianggap sebagai sebuah mitos saat ini. Tepat saat itu, pelayannya datang untuk memanggilnya ke pelajaran bersama cucu tuan setempat. Dan Sarah memutuskan untuk pergi. Dia meminta pelayannya untuk menjaga Rio dengan baik karena dia adalah orang yang istimewa baginya dan gadis malang itu mengira bahwa mereka berdua sedang berpacaran. Saat dia mengantar Rio keluar, sebuah kereta berhenti di depan mereka dan ternyata itu adalah Huff yang baru kembali dari pertemuan dengan Tuan. Dia memberitahu Rio untuk naik karena mereka harus berbicara tentang insiden kemarin dan Rio menjadi gugup bahwa dia akan dimarahi. Namun, Huff memberitahunya bahwa penyihir tua telah memberinya rincian dan dia bisa mengabaikan tindakannya kali ini. Namun, sebagai hukuman nominal karena melanggar aturan, dia memberitahu Rio bahwa dia harus mengambil misi wajib dari guild dan mengawal beberapa pedagang ke kota lain. Beberapa hari kemudian, Niels tiba-tiba mendekati Rio di kamar asrama mereka dan secara resmi meminta bantuannya. Rio ingin tahu apa yang mengganggunya, dan Niels menjelaskan bahwa desanya telah mengajukan permintaan untuk berburu monster. Dia ingin mengambil misi itu, tetapi misi tersebut hanya tersedia untuk petualang peringkat D dan kelompok mereka. Dan semua orang di sini adalah peringkat E atau lebih rendah kecuali Rio. Niels memohon kepada Rio untuk membentuk kelompok sementara dengannya agar mereka bisa mengambil misi itu. Amon menambahkan bahwa mereka akan menghadapi goblin dan skeleton, yang seharusnya tidak terlalu sulit. Sementara Ido berkata bahwa goblin dan skeleton biasanya bahkan tidak ditemukan dalam habitat yang sama, Rio tiba-tiba mulai tertawa karena dia belum pernah bertarung melawan skeleton di dunia ini. Dia memutuskan untuk mengambil misi itu hanya untuk menghadapi beberapa skeleton, dan seluruh kelompok segera menuju ke guild. Huff bertanya kepada mereka apakah mereka yakin ingin mengambil misi itu karena desa tersebut tidak terlalu dekat, tetapi Niels yakin bahwa dia ingin kembali ke rumah dan membantu rakyatnya. Huff kemudian menjelaskan bahwa mereka sudah mengirim dua kelompok untuk menangani monster-monster itu. Yang pertama adalah kelompok peringkat E dan berikutnya adalah peringkat D, tetapi keduanya gagal. Semua orang terkejut mendengar bahwa bahkan kelompok peringkat D tidak bisa menyelesaikan beberapa goblin dan skeleton, tetapi Huff memberitahu mereka bahwa ada masalah lain.
Dia menjelaskan bahwa kelompok peringkat D melaporkan bahwa para penduduk desa sama sekali tidak mau bekerja sama dengan mereka. Namun, Niels merasa itu aneh karena orang-orang di desanya tidaklah begitu bermusuhan. Huff memutuskan untuk membiarkan anak-anak itu mengambil pekerjaan tersebut karena dia sendiri berasal dari desa kecil dan memahami masalah mereka. Namun, dia memperingatkan mereka bahwa misi ini bisa berbahaya dan pendeta Ido akan sangat penting bagi keberhasilan kelompok mereka karena dia satu-satunya yang bisa menyembuhkan mereka. Dia kemudian berkata bahwa Rio masih memiliki beberapa hari tersisa sebelum misi pengawalan wajibnya dimulai dan dia bisa menyelesaikan misi ini sebelumnya. Rio dan teman-temannya berangkat menuju desa Kaliati keesokan harinya dan mereka mencapainya cukup cepat karena stamina mereka telah meningkat pesat setelah berlari setiap hari. Para penduduk desa menyambut Niels dan menyambut kepulangannya. Dan Rio diam-diam terkejut dengan itu karena dia hampir yakin bahwa Niels diasingkan dari desa karena menjadi pembuat onar. Sementara Niels marah pada ucapannya, dia tidak bisa marah terlalu lama karena Rio benar tentang dirinya yang memang pembuat onar. Bagaimanapun, dia membawa kelompok itu kepada kepala desa Bulan, yang sangat senang melihatnya. Setelah Niels memperkenalkan teman-temannya kepada Bulan, mereka duduk untuk membicarakan misi berburu monster. Bulan berkata bahwa keadaan mungkin akan berjalan lebih baik kali ini karena Niels mengetahui adat desa. Tetapi Niels penasaran tentang laporan dari kelompok peringkat D. Dia bertanya kepada Bulan apakah benar para penduduk desa tidak bekerja sama dengan kelompok peringkat D. Dan dia mulai bercerita dari titik saat dia pertama kali melihat monster skeleton. Dia berkata bahwa ketika kelompok peringkat E pertama kali tiba di desa, mereka membawa pertempuran terlalu jauh ke dalam hutan timur tempat para penduduk desa dilarang masuk. Mereka akan diusir oleh penduduk desa juga, tetapi mereka terluka dan kembali sendiri. Begitu kelompok peringkat D datang ke desa, para penduduk desa sudah tidak bisa mempercayai mereka lagi. Mereka bahkan tidak mau menampung para petualang lagi. Dan itulah sebabnya kelompok peringkat D juga kembali dengan tangan kosong. Niels sepenuhnya memahami reaksi para penduduk desa, tetapi dia tahu bahwa teman-temannya bahkan tidak bisa mengikuti ceritanya tanpa sedikit latar belakang. Namun, informasi itu adalah rahasia desa dan dia memberitahu mereka untuk menunggu sampai dia mendapat izin dari Dewan Desa untuk menceritakannya. Malam itu, mereka menginap di rumah Niels di mana adik laki-laki dan perempuannya menyambut mereka. Mereka berbicara tentang bagaimana Niels selalu ingin menjadi seorang petualang segera setelah dia cukup umur, tetapi sayangnya orang tua mereka meninggal dan dia tinggal untuk mendukung mereka sampai mereka siap hidup mandiri. Saat itu juga, Niels kembali dari pertemuannya dengan Dewan dan dia memberitahu teman-temannya bahwa Dewan memberinya izin untuk membagikan rahasia desa kepada mereka. Dia meminta mereka untuk merahasiakannya juga dan kemudian mulai menjelaskan bahwa ada dua hal istimewa tentang desa mereka. Yang pertama adalah binatang penjaga mereka yang tinggal di hutan timur, dan Rio langsung bersemangat hanya dengan mendengarnya. Dia mulai berpikir bahwa binatang penjaga itu mungkin akan dirasuki oleh dewa jahat dan menyerang mereka karena itulah yang dia lihat di anime dan kemudian dia harus melawannya. Niels menyadarkannya dari lamunannya dan kemudian berkata bahwa hal istimewa kedua tentang desa mereka adalah kuil. Dia berkata bahwa tetua desa akan menunjukkan kuil itu secara langsung kepada mereka besok dan mereka sebaiknya beristirahat untuk pertempuran yang akan datang. Keesokan harinya, Bulan membawa Rio dan kelompoknya ke area di mana goblin ditemukan. Ido dan Amon menemukan beberapa jejak kaki goblin dan mereka berpikir bahwa sarangnya pasti ada di dekat situ. Saat itu juga, Rio merasakan beberapa goblin datang ke arah mereka dan Niels menyarankan agar mereka membunuh semuanya tetapi membiarkan satu hidup karena goblin itu akan lari pulang dan kemudian mereka bisa memusnahkan seluruh pemukiman goblin. Segera goblin-goblin itu tiba di lokasi mereka dan Rio menggunakan sihir esnya untuk menjebak mereka. Anak-anak lainnya melompat ke goblin-goblin tak berdaya itu dan menghabisi mereka, menyisakan hanya satu agar dia bisa lari kembali ke keluarganya. Anak-anak itu mengikutinya dan menemukan dia berbicara dengan goblin-goblin lain di luar sebuah gua. Rio memutuskan bahwa mereka sebaiknya menghabisi goblin-goblin di luar terlebih dahulu dan dia segera menjebak mereka dengan es, memberi kesempatan kepada teman-temannya untuk memberikan serangan akhir. Namun, segera setelah mereka selesai dengan gerombolan itu,
bos besar para goblin keluar. Niels dan yang lainnya ketakutan ketika mereka mendapati lawan berikutnya adalah seorang jenderal goblin, tetapi Rio membantingnya ke tanah dengan rantai esnya dan kemudian meminta Niels untuk menghabisinya. Berkat itu, mereka dapat dengan mudah membunuh jenderal goblin dan mengambil batu sihirnya sebelum kembali ke desa. Di desa, tetua sudah menunggu mereka dan dia senang mengetahui bahwa anak-anak itu sudah menyingkirkan para goblin. Dia meminta mereka untuk mengikutinya ke kuil dan Ido melihat sebuah pernak-pernik aneh yang menempel pada tongkatnya. Sementara itu, Rio sibuk memikirkan skenario di mana binatang penjaga dirasuki oleh roh jahat dan dia harus melawannya. Tetapi Niels memintanya berhenti dari apapun yang dia pikirkan dalam otaknya yang busuk itu. Saat mereka menuju ke dalam hutan setelah itu, Ido mendekati tetua dan bertanya tentang pernak-pernik di tongkatnya. Dia mengenalinya sebagai lambang dari Dewi Ibu Bumi dan nenek itu terkesan dengan pengetahuannya. Rio penasaran tentang ceritanya dan Ito menjelaskan bahwa dahulu kala ada 7 dewa yang disembah di negara ini, tetapi sekarang semua gereja hanya menyembah Dewi Cahaya. Tetua berkata bahwa meskipun dewa-dewa lainnya telah dilupakan oleh sebagian besar orang, desa mereka telah menyembah Dewi Bumi selama beberapa generasi. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia juga bisa menggunakan sihir penyembuhan. Tetapi tidak seperti para pendeta yang membutuhkan mantra dan doa, para pengikut Dewi Bumi bisa menggunakan sihir bahkan tanpa itu. Tak lama kemudian mereka sampai di gua binatang penjaga dan tetua memanggilnya keluar. Dia memberitahunya bahwa dia telah membawa Niels dan para petualang yang ingin izin untuk mengambil misi itu dan Rio bersemangat untuk melihat seperti apa binatang yang akan keluar. Seekor serigala raksasa yang bisa berbicara keluar dari gua dan Rio sedikit kecewa karena wujudnya tidak tampak rusak sehingga dia tidak akan bisa bertarung dengannya. Serigala itu melihat anak-anak itu dan berhenti ketika pandangannya mencapai Rio. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kusen sebelum menanyakan nama Rio. Dan itu mengejutkan nenek dan bulan karena binatang penjaga tidak pernah memberikan namanya kepada siapapun. Kusen berkata bahwa namanya cukup sulit diucapkan bagi manusia, jadi dia tidak repot memberitahukannya kepada mereka, tetapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama pada Rio. Dia menjelaskan bahwa dia berhubungan dengan para peri dan kehadiran Rio terasa sangat menyenangkan baginya. Hal ini membingungkan Rio, tetapi juga membuatnya sadar bahwa Raja Peri benar-benar menyukainya, jadi pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya yang menarik perhatian para peri. Bagaimanapun, dia berterima kasih kepada serigala itu atas kata-katanya yang baik, dan serigala itu tertawa, mengatakan kepada tetua bahwa dia telah membawa tamu yang benar-benar hebat. Dengan itu, dia membicarakan tentang misi dan berkata bahwa ada 30 skeleton yang terjebak di kuil bersama dengan bos mereka dan dia telah menahannya selama ini. Dia berkata bahwa bos itu sangat kuat dan mereka harus menghabisi semua anak buahnya sebelum menghadapi bos itu. Semua orang setuju dengan rencana tersebut dan Ido menggunakan sihir cahayanya untuk dengan cepat menghabisi para skeleton. Setelah skeleton biasa dikalahkan, Amon dan Niels membuka gerbang kuil untuk memperlihatkan bos skeleton raksasa yang terkunci di sana. Rio segera mengubah pedang mereka menjadi palu es, memberitahu mereka untuk menggunakan palu itu untuk merusak bos sementara dia akan menghentikannya. Namun, sebelum pertarungan dimulai, dia menciptakan bunga es tinggi di langit sebagai sinyal untuk Kusen agar melepaskan segel pada gerbang. Saat serigala itu melepaskan segelnya, bos skeleton bergegas keluar dari kuil. Rio segera menggunakan kekuatannya untuk menciptakan lapisan es di lantai, membuatnya tergelincir. Dan kemudian Amon dan Niels mulai menghajar habis-habisan dengan palu mereka. Bos skeleton terus tergelincir setiap kali mencoba bangkit dan Amon serta Niels membutuhkan banyak waktu untuk mengalahkannya. Setelah mereka selesai, semua orang memutuskan untuk memeriksa bagian dalam kuil karena bahkan tetua pun belum pernah masuk ke dalamnya. Mereka menemukan sebuah patung Dewi Bumi di ujung gua dengan tangannya memegang sebuah bola pecah. Tetua mengingat bahwa tetua sebelumnya pernah berbicara tentang patung Dewi yang memegang permata bercahaya yang tiba-tiba berubah menjadi hitam suatu hari dan kemudian hancur. Dia juga mengingat bahwa binatang penjaga pernah berbicara tentang gua yang menerima mana unik dari tempat lain dan dia berpikir bahwa sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di sini yang menciptakan para monster.
Dia memutuskan untuk menyegel kuil itu dengan sihirnya untuk memastikan bahwa mana aneh itu tidak mencapainya dan tidak ada lagi monster yang muncul. Dengan misi mereka yang telah selesai, anak-anak itu kembali menuju kota Lon. Dalam perjalanan, mereka berbicara tentang bagaimana sudah hampir 300 hari sejak mereka menjadi petualang dan itu berarti mereka akan segera dikeluarkan dari asrama. Mills dan Ido sudah merencanakan untuk hari itu dan mereka meminta Ayan dan Rio untuk bergabung dengan mereka begitu mereka menyewa sebuah rumah untuk ditinggali. Amon langsung menerima tawaran itu, tetapi Rio mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu untuk memberikan jawaban karena dia memiliki faktor lain yang harus dipertimbangkan. Tetapi disitulah video ini berakhir. Ingat untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Kami hadir untuk mengisahkan narasi anime Indonesia, suara jiwa dalam cerita, dari kisah lama hingga yang baru, semua terangkum di sini untukmu.